Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Michael Tonang. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Saya harap teman-teman penonton sekalian dalam keadaan sehat dan pada saat ini kita akan membahas satu topik mengenai capital acquisition dan repayment cycle dengan mengidentifikasi account dan unique karakteristik. Akun dalam siklus akuisisi dan pembayaran modal perusahaan bergantung pada jenis bisnis perusahaan beroperasi dan bagaimana operasi yang dibiayai. Semua perusahaan tentunya pasti memiliki perbedaan, mulai dari persediaan modal yang dapat ditahan, dan mungkin juga lebih suka melakukan investasi pada saham, ataupun tambahan modal di setor dan treasury stock. Mungkin kita akan lihat seperti siklus lainnya, uang tunai. Uang tunai itu merupakan akun penting dalam siklus karena perolehan dan pembayaran kembali modal mempengaruhi akun kas. Tentu, karakteristik unik dari akuisisi modal dan siklus pembayaran mempengaruhi bagaimana auditor memverifikasi akun dalam siklus tertentu. Satu-satunya perbedaan adalah nama akunnya harus diaudit. Nah, contohnya seperti apa? Mari kita lihat. Dalam menentukan pengujian rincian saldo yang notes payable ataupun wesel bayar, auditor mempertimbangkan risiko bisnis, materialitas kinerja, risiko inherent, pengendalian risiko, hasil pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi, dan hasil prosedur analisis substantif. Relative characteristic of the capital acquisition and repayment cycle. Nah, tadi sebelum kita sambung ke sini, dengan pembahasan yang sebelumnya, auditor sering menetapkan materialitas kinerja pada tingkat yang rendah karena biasanya mungkin untuk sepenuhnya mengaudit saldo akun transaksi yang mempengaruhi catatan saldo akun yang harus dibayar. Oke, kita akan masuk ke relatif sedikit transaksi mempengaruhi saldo akun, tetapi masing-masing begitu seringkali sangat material dengan jumlah yang besar. Contohnya seperti ini. Ada perusahaan yang jarang menerbitkan obligasi. Tetapi begitu obligasi diterbitkan, jumlahnya material. Artinya dengan ukuran besar, bukan kecil. Sebagai bagian dari pemeriksaan atas saldo akun neraca, auditor memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam siklus ini sepanjang tahun. Pengecualian dari satu transaksi bisa menjadi materi itu sendiri. Kalau kita bilang akibatnya tekanan utama auditor, dalam mengauditor akun-akun tersebut seringkali diletakkan pada tujuan audit saldo, kelengkapan, dan ketelitian. Itu sebabnya pengecualian dari satu transaksi bisa menjadi material itu sendiri. Perlu ketelitian dan perlu kelengkapan dari pengujian. Ada hubungan hukum antara entitas klien dan pemegang saham, obligasi, atau dokumen kepemilikan serupa. Kalau kita lihat, auditor harus sangat cermat memastikan persyaratan yang mempengaruhi laporan keuangan telah dipenuhi, artinya telah sesuai standar yang dilakukan, disajikan, diungkapkan dengan memadai. Artinya tidak ada kecurigaan-kecurigaan yang terjadi ketika itu disajikan kepada auditor. Ada hubungan langsung antara rekening bunga dan dividen dan hutang serta ekuitas. Auditor secara simultan memeriksa beban bunga dan utang bunga. Demikian pula dalam mengauditor ekuitas pemilik dividen yang diumumkan dan utang dividen. Accounts in the cycle. Nah, ini beberapa akun yang ada di siklus akuisisi. Yang pertama, notes payable, contracts payable, mortgages payable, bonds payable, interest expense,
accurate interest, cash in the bank, capital stock itu common stock, capital stock itu preferred stock, paid in capital in excess of par, donate capital, return earnings, appropriation of return earnings, treasury stock, dividend declare, dividends payable, proprietorship, capital account, partnership, capital account. Nah, ini adalah akun-akun yang terdapat di siklus akuisisi yang mungkin diaudit oleh karena adanya mungkin salah saji ataupun ada kesengajaan ataupun hal-hal yang bisa membuat kecurigaan, yang menimbulkan kecurigaan. Methodology for designing test of balance for notes payable atau kita masuk ke tahap pertamanya, yaitu identifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi hasil bayar, tetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan nilai risiko inherent untuk hasil bayar, menilai risiko pengendalian untuk hasil bayar. Jadi ini adalah tahap pertama yang perlu dilakukan. Tahap kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Jadi ketika yang pertama tadi sudah dilaksanakan, maka yang kedua merancang dan melaksanakan pengujiannya. Artinya ada kelengkapan dan ada ketepatan dalam menyajikan setiap akun-akun transaksi. Yang ketiga, merancang dan melakukan prosedur analitis untuk hasil bayar saldo. Tes desain rincian saldo hasil bayar untuk memenuhi tujuan audit terkait keseimbangan. Audit prosedur, sampel ukuran, item kepilih, dan juga timing artinya ketepatan. Keempat, tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Penerbitan wesel harus mendapat otorisasi lebih dahulu. Ada pengendalian memadai untuk pembayaran pokok pinjaman atau bunganya, dokumen dan catatan yang memadai, verifikasi independen secara periodik. Nah, ini adalah keempat tujuan dalam penyajian atau pengungkapan setiap transaksi dari notes payable. Kesimpulan yang saya ambil. Jadi teman-teman juga bisa memberikan kesimpulan masing-masing teman-teman untuk memberikannya di kolom komentar supaya kita dapat saling bertukar pikiran, menambah ilmu pengetahuan satu sama lain. Auditor harus sering menetapkan materialitas kinerja pada tingkat yang rendah, karena biasanya mungkin untuk sepenuhnya mengaudit saldo akun dan transaksi yang mempengaruhi catatan saldo akun yang harus dibayar. Karena biasanya mereka juga menetapkan risiko yang melekat pada tingkat rendah, karena nilai akun yang benar biasanya mudah ditentukan. Tujuan kelengkapan pengungkapan wesel bayar atau notes payable seperti agunan dan pembatasan perjanjian untuk wesel bayar karena siklus biasanya berisi sedikit transaksi. Risiko pengendalian dan hasil pengujian substantif transaksi biasanya lebih sedikit penting untuk perancang pengujian rincian saldo utang seperti wesel bayar atau notes payable. Inilah pelajaran pada saat ini yang saya bawakan mengenai capital acquisition dan juga prepayment cycle, di mana kita mempelajari akun-akun akuisisi yang diaudit oleh para auditor, di mana setiap akun transaksi itu dapat dibuktikan dengan kelengkapan dan juga ketepatan sehingga tidak adanya kesalahan dan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nah, ke akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan yang telah menyisihkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Saya harap pembelajaran ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita sehingga
pengetahuan kita semakin bertambah, dan dapat memotivasi kita menjadi auditor yang independen, tidak terikat, dan dapat melakukan tugas dengan baik serta jujur. Terima kasih saya ucapkan. Kita akan kembali minggu depan dengan topik yang berbeda, dan saya harap teman-teman juga masih tetap dapat menyisihkan waktunya untuk menonton video ini, atau untuk like video ini, atau mensubscribe video ini, sehingga dapat membantu konten kreator untuk membuat video-video pembelajaran lainnya lebih giat. Terima kasih saya ucapkan. Kepada teman-teman sekalian, saya Michael Oslo mengucapkan undur diri untuk saat ini. Kita akan kembali di minggu depan.